Ya baik, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita melanjutkan pembahasan sutta yang pada siang ini ada satu khotbah yang juga baik untuk kita bahas. Sebenarnya khotbah ini masih berkenaan dengan 6 salayatana seperti di dalam Nandaka Wadu Sutta juga berkenaan dengan 6 salayatana, dan khotbah ini juga terdapat dalam Majjhima Nikaya dalam Salayatana Waga juga, yang mana bernama Maha Salayatanika Sutta atau khutbah besar berkenaan dengan 6 landasan indera. Kenapa 6 landasan indera ini menjadi sangat penting dan juga di banyak khutbah Sang Buddha itu sering disampaikan, sering dibahas, sering dianalisa oleh Sang Buddha sendiri dan oleh para siswa beliau, karena memang kalau kita bicara tentang kotoran batin dan juga pengembangan batin, itu semua pasti bermula berakar pada 6 landasan indera. Karena apa yang dikembangkan itu juga berkenaan dengan 6 landasan indera, apa yang kemudian harus dikatakan dilenyapkan berkenaan dengan kotoran batin, itu juga berkenaan dengan 6 landasan indera. Artinya 6 landasan indera inilah yang menjadi sumber dari segala kotoran batin, dan juga ini menjadi instrumen pula yang harus digunakan untuk pengembangan batin itu sendiri. Makanya dalam salah satu khutbah, yaitu sebelum kita masuk ke Maha Salayatanika Sutta dalam Majjhima Nikaya, ada satu khutbah sebenarnya jawaban atas pertanyaan dari seorang pengembara, seorang Brahmana juga, yang dia menjalani kehidupan sebagai seorang pengembara bernama Ajita. Ia bertanya kepada Sang Buddha, ada banyak arus yang berdatangan dari berbagai macam arah. Bagaimana seseorang bisa merintangi arus-arus demikian, dan bagaimana seseorang bisa menutupinya? Sang Buddha mengatakan, ada banyak arus yang berdatangan dari berbagai macam arah. Dengan sati perhatian atau mindfulness, seseorang bisa merintanginya, dan dengan kebijaksanaan, seseorang bisa menutupinya atau bisa menghentikan. Nah, apa yang dimaksud dengan arus yang datang dari berbagai macam arah? Tidak lain adalah arus 6 indera. Kenapa 6 indera ini dikatakan sebagai arus? Karena dari 6 indera ini berbagai macam pengalaman itu muncul. Ya, pengalaman berkenaan dengan melihat, dengan mendengar, dengan membaui, dengan merasakan, dengan bersentuhan, dan pengalaman yang memang berkenaan dengan pikiran itu sendiri. Itu datang dari berbagai macam arah, dari berbagai macam sumber. 6 indera ini yang itu seakan-akan seperti arus. Arus artinya mengalir seperti tidak pernah berhenti. 6 pengalaman indera kita juga seperti arus, datang silih berganti, seperti tidak pernah berhenti. Lantas bagaimana seseorang merintanginya dan bagaimana seseorang menutupinya? Nah, di sini kenapa harus dirintangi? Kenapa harus ditutup? Karena dari 6 landasan indera ini, dari pengalaman-pengalaman 6 indera ini, di sana banyak sekali kotoran batin yang bisa muncul. Nah, ketika seseorang tidak bisa melihat dengan kebijaksanaan bagaimana 6 indera ini katakan berproses, bagaimana memunculkan berbagai macam pengalaman, di sana tidak ada perhatian, tidak ada kebijaksanaan, yang terjadi adalah berbagai kotoran batin itu muncul. Oleh sebab itu, seseorang harus merintanginya. Nah, merintangan di sini bukan berarti kemudian katakan ditahan, tetapi lebih kepada seseorang bisa mendeteksi satu persatu bagaimana setiap pengalaman itu muncul, agar ketika mendeteksi satu persatu, seseorang akan tahu ketika dalam pengalaman
ada kotoran batin atau tidak ada kotoran batin. Dia akan tahu. Nah, ketika kemudian ada kotoran batin yang muncul, apakah keserakahan ataupun kebencian, maka dia pun juga akan punya kemungkinan untuk bisa melenyapkannya, untuk bisa menghancurkannya. Maka untuk bisa mendeteksi satu persatu setiap pengalaman indera dengan baik, seseorang membutuhkan yaitu sati perhatian. Jadi perhatian ini, kewaspadaan ini, yang kemudian diterjemahkan sebagai mindfulness, itu adalah yang merintangi atau yang mendeteksi satu persatu pengalaman-pengalaman indera. Nah, tetapi walaupun itu sudah dideteksi, kalau tidak ada alat untuk memotong, terutama kotoran batin yang muncul bersama dengan 6 pengalaman indera, maka itu akan terus berlanjut. Maka selain sati perhatian, ada juga panya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini yang akan menutupinya, akan menutup 6 indera itu, dengan kata lain akan melenyapkan kotoran-kotoran batin yang muncul bersama pengalaman 6 indera. Maka perhatian, kebijaksanaan itu 2 instrumen yang penting di dalam seseorang mendeteksi, mewaspadai kemunculan 6 indera. Karena 6 indera ini beserta pengalamannya itu bisa membawa berbagai macam kotoran batin, maka dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, 6 indera ini seringkali dibahas, seringkali dianalisa, yang salah satunya adalah dalam Mahasalayatanika Sutta. Nah, dalam Mahasalayatanika Sutta ini, ya, khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Sawati. Jadi seperti yang dalam Nandaka Watu Sutta, ketika Sang Buddha berada atau berdiam di Jetawana, di Sawati, atau di arama atau taman yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, dalam khotbah ini memang Sang Buddha mengajak kepada para siswanya untuk mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Maka beliau menyapa para siswanya. Mahasalayatanika bikawe desi sami. Wahai para biku, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang 6 landasan yang besar. Tang sunata satu kang manasi karota basi samiti. Jadi dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik, saya akan bicara. Nah, ini kalimat ini seringkali muncul pada saat Sang Buddha akan memberikan wejangan dhamma, khotbah dhamma. Tang sunata satu kang manasi karota basi sami. Dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik, saya akan bicara. Mengapa demikian? Ya, karena bisa saja orang ketika Sang Buddha sedang membabarkan dhamma tidak memperhatikan dengan baik, tidak mendengarkan dengan baik. Padahal salah satu syarat untuk bisa memahami, mengetahui wejangan dhamma yang sedang dibabarkan, yang sedang diurai, adalah dengan memberikan telinganya sepenuh hati. Artinya meletakkan telinganya dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan memberikan perhatian yang maksimal terhadap apa yang akan disampaikan. Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan kepada para siswa beliau, Sakung bikawe ajanang apa sangyata butang, rupe ajanang apa sangyata butang. Jadi wahai para biku, ketika seseorang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya berkenaan dengan mata, ia pun juga tidak mengetahui, tidak melihat sebagaimana adanya berkenaan dengan rupa atau bentuk. Dan dilanjutkan pula, ketika seseorang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya kesadaran mata atau caku winyana, dan ketika dia tidak melihat, tidak mengetahui sebagaimana adanya kontak yang berhubungan dengan mata, ini mengacu pada kontak, dan ia pun juga tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya perasaan yang muncul, baik perasaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang bukan menyakitkan dan bukan pula
menyenangkan yang muncul dikondisikan karena kontak mata. Nah, karena dia tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya, maka orang demikian akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan mata. Ia terbakar oleh nafsu berkenaan dengan rupa, terbakar oleh nafsu berkenaan dengan kesadaran mata, terbakar oleh nafsu berkenaan dengan kontak yang muncul karena mata, dan juga akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan berbagai macam perasaan, baik yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang netral yang muncul dikondisikan oleh kontak yang berkenaan dengan mata. Nah, di sini Sang Buddha yang pertama itu memberikan penjelasan, kalau kita perhatikan, berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan mata atau pengalaman melihat. Ini juga sebenarnya mengacu kepada Padicca Samuppada atau hukum tentang kemunculan fenomena yang bersebab. Jadi kalau di dalam proses pikiran yang terdapat di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, memang itu akan diawali dengan bagaimana 6 indera kita itu bersentuhan dengan objeknya. Ya, seperti ini adalah berkenaan dengan misalnya melihat yang sudah saya sampaikan. Nah, ketika seseorang mengalami pengalaman melihat, maka di situ yang terjadi adalah yang pertama ada mata, yang kedua ada rupa atau ada bentuk. Nah, cakunca padicca rupeca upajati caku winyanang. Jadi ketika ada mata, ada bentuk, maka di sana akan memunculkan kesadaran mata. Maka di sini ada mata, ada bentuk, kemudian muncul kesadaran mata. Nah, ketika mata, bentuk, dan kesadaran mata itu sudah muncul atau sudah bergabung, maka di sana akan memunculkan yaitu pasa atau kontak. Jadi tinang sanggati paso. Ketika ketiganya itu bergabung, maka muncul pasa atau kontak. Nah, pasa pacaya vedana. Ketika muncul kontak, maka di sana dengan sendirinya menjadi kondisi yang akan memunculkan perasaan. Jadi berbagai macam perasaan muncul. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral, itu bisa muncul. Muncul karena adanya kontak. Maka di sini dalam khotbah ini kalau kita perhatikan, juga sebenarnya Sang Buddha menyampaikan urutan dari pengalaman sampai kepada perasaan. Nanti kalau kita lanjutkan lagi, setelah perasaan itu apa? Nah, setelah perasaan bisa memunculkan persepsi. Maka dalam khotbah lain, misalnya Madhu Bhinika Sutta, dikatakan apa yang seseorang rasakan, itulah yang dia kenali. Jadi, yang vedayitang tang sanjanati. Jadi, apa yang dirasakan, itulah yang kemudian dia kenali. Ketika muncul vedana, maka muncul sanya. Kemudian apa yang dia kenali, itulah yang kemudian dia pikirkan. Muncul vitaka, pemikiran. Kemudian pemikiran berulang-ulang, berkembang biak, yang disebut sebagai papanca. Nah, di sini hanya sampai vedana perasaan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tetapi di sini yang menjadi menarik adalah ketika seseorang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya, yang ini dalam khotbah ini menggunakan kalimat ajanang apasang yata butang. Ketika seseorang tidak mengetahui, tidak melihat sebagaimana adanya, berkenaan dengan mata, berkenaan dengan bentuk atau rupa, berkenaan dengan kesadaran mata, berkenaan dengan kontak yang muncul karena ketiga itu sudah bergabung, dan juga tidak melihat, tidak mengetahui sebagaimana adanya berkenaan dengan perasaan, maka seseorang, nah dikatakan, seseorang akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan mata. Seseorang akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan rupa. Seseorang akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan kesadaran mata. Seseorang akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan kontak yang muncul karena mata. Dan seseorang juga akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan perasaan.
entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau perasaan yang netral yang muncul dikondisikan oleh kontak dari mata. Di sini ada kata ajanang apasang yata butang. Yang dimaksud dengan tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya adalah seseorang yang tidak melihat dari sisi vipassana. Jadi lagi-lagi adalah seseorang tidak mengembangkan pandangan terang terhadap pengalaman berkenaan dengan mata, bentuk, dan kesadaran mata. Selanjutnya adalah pengalaman melihat itu sendiri. Jadi ketika seseorang tidak melihat dari sisi pandangan terang, yang kalau kita telusur lagi seperti dalam Nandaka Wadusutta, adalah berkenaan dengan anicca, ketidakkekalan, berkenaan dengan dukkha, penderitaan, berkenaan dengan anatta, ketanpa dirian atau absen dari entitas, dari self, dari atma, maka seseorang akan terseret oleh nafsu. Dia akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan apapun pengalaman yang muncul dari melihat itu. Entah terseret oleh nafsu berkenaan dengan mata itu sendiri, atau berkenaan dengan bentuk yang dilihat, atau juga berkenaan dengan kesadaran mata, berkenaan dengan kontak, atau berkenaan dengan perasaan, akan terseret oleh nafsu. Nah, karena tidak bisa melihat bahwa masing-masing faktor dari yang memunculkan pengalaman melihat, yang kemudian memunculkan perasaan, itu sebagai tidak kekal. Karena tidak melihat itu sebagai tidak kekal, melihat itu sebagai kekal, maka seseorang bisa melihat itu sebagai kebahagiaan. Jadi alih-alih bisa melihat dari sisi dukkha, penderitaan yang bisa muncul dari pengalaman melihat, tetapi kemudian ia melihat dari sisi kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang bisa diperoleh dari seseorang melihat atau seseorang mengalami objek melihat. Dan bahkan orang demikian juga akan menganggap, akan memunculkan ide gagasan, akan memunculkan persepsi yang kuat dan semakin kuat bahwa ada atta, ada self, ada yaitu diri, entitas berkenaan dengan yaitu melihat. Entah itu berkenaan dengan mata, mata sebagai self, atau sebagai diri, atau jasmani itu sebagai diri, atau kesadaran mata itu sebagai diri, atau mungkin kontak sebagai diri, atau bahkan perasaan itu dianggap sebagai diri, sebagai atma, sebagai entitas. Nah, itu akan bisa mengarah kepada hal tersebut. Karena tidak melihat, tidak mengetahui sebagaimana adanya, yang dimaksud adalah tidak mengetahui, tidak melihat karakteristik realitas dari pengalaman melihat yang sebenarnya adalah tidak kekal. Sebenarnya adalah membawa kepada dukkha, penderitaan, dan juga sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai ini milikku. Nah, oleh sebab itu kemudian Sang Buddha juga melanjutkan, seseorang yang batinnya terbakar oleh nafsu, tasa saratasa, seseorang yang batinnya terbakar oleh nafsu, maka dia akan terikat. Nah, dia terikat dengan apa ya? Terikat dengan pengalaman-pengalaman demikian. Dia terikat dengan mata, terikat dengan bentuk, terikat dengan kesadaran mata, dia terikat dengan pasa, dengan sentuhan, dan dia terikat dengan perasaan. Dia akan terikat di sana. Kemudian juga samuhalsa. Nah, samuhalsa ini sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah, ini mengacu kepada kebingungan. Dia akan menjadi bingung. Bingung berkenaan dengan karena tidak memahami dengan benar, maka dia menjadi bingung. Bingung terhadap ya fenomena-fenomena yang dia alami berkenaan dengan melihat. Dalam suta lain ada yang menerjemahkan sebagai tergila-gila, samulhasa, ada yang menerjemahkan sebagai terlena,
Nah, tetapi Bante Sujato menerjemahkan sebagai confused ya. Confused itu adalah bingung ya. Jadi bingung. Di sini mengacu kepada bahwa seseorang yang menjadi tidak mengetahui sebagaimana adanya apa yang sebenarnya berkenaan dengan mata, berkenaan dengan jasmani atau bentuk, berkenaan dengan kesadaran mata, kontak ataupun dengan perasaan, menjadi bingung, tidak paham what is going on, apa yang sedang terjadi. Dan juga orang demikian karena batinnya itu terbakar oleh nafsu berkenaan dengan fenomena-fenomena demikian yang masih hubungannya dengan penglihat atau melihat, maka orang demikian kemudian akan cenderung untuk berdiam melihat kenikmatan atau kebahagiaan atau hal yang memunculkan kesenangan berkenaan dengan mata, berkenaan dengan rupa, berkenaan dengan caku vinyana, kesadaran mata, berkenaan dengan pasak atau dan juga berkenaan dengan perasaan. Jadi akan cenderung melihat dari sisi keindahannya, melihat dari sisi kenikmatannya. Jadi orang tidak akan melihat bahayanya, tapi akan melihat dari sisi kebahagiaan. Kebahagiaan yang bisa diperoleh dari mata. Kebahagiaan yang bisa diperoleh dari bentuk yang dilihat. Kebahagiaan yang kemudian seseorang hanya terseret, terlena oleh kebahagiaan yang berkenaan dengan kesadaran mata. Apalagi kalau ketika melihat ada yang menyenangkan, ada objek yang indah, nah di situ kesadaran mata juga berkenaan dengan objek yang indah, maka seseorang akan terseret ke sana, akan terlena ke sana untuk melihat bahwa ada sesuatu yang menyenangkan. Bahkan seseorang kemudian akan cenderung untuk melihat, merenungkan kenikmatan, kebahagiaan berkenaan dengan pasak, kontak. Harus diingat bahwasanya memang yang namanya pasak itu memang terjadi ketika mata melihat objek, muncul kesadaran mata, maka di situ dengan sendirinya ada pasak. Tetapi pasak oleh Sang Buddha itu juga pernah disampaikan. Ya, jadi pernah disampaikan bahwa pasak ini juga menjadi salah satu nutrisi, salah satu makanan yang membawa seseorang untuk terus dilahirkan. Jadi kontak itu menjadi nutrisi, menjadi makanan yang membawa seseorang untuk terus dilahirkan. Sehingga Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya pasa itu harus dilihat seperti halnya seekor sapi yang sudah dikuliti, artinya kulitnya sudah dilepas. Nah, dimanapun dia berada, binatang-binatang yang berada di situ akan menyerangnya. Dia berada di air, binatang air akan menyerangnya. Dia berada di tembok, para binatang-binatang yang ada di tembok juga akan menyerangnya. Dia berada di lantai, para binatang yang ada di lantai juga akan menyerangnya. Dimanapun dia berada, para binatang lainnya akan menyerangnya karena melihat itu sebagai makanan. Nah, pasa harus dilihat dari sisi bahayanya. Dan bagaimana seseorang itu akan terseret oleh sentuhan. Nah, kita bisa melihat kenapa seseorang kemudian berpikir-pikir untuk mendapatkan kenikmatan berkenaan dengan melihat. Misalnya, seseorang kemudian pergi ke suatu tempat dengan mengatakan, oh di tempat sana itu ada tempat yang indah. Oh di tempat sana itu ada tempat yang menarik. Oh di tempat sana itu ada tempat yang bisa dijadikan hiburan. Nah ketika seseorang merenungkan demikian, berpikir demikian, artinya dia melekat dengan pasak, dengan sentuhan. Karena dia ingin mendapatkan sentuhan tertentu berkenaan dengan melihat. Nah, maka kalau orang itu batinnya sudah dikuasai oleh nafsu, terbakar oleh nafsu, berkenaan dengan pasa, sentuhan yang berhubungan dengan mata, maka dia akan selalu berdiam, merenungkan kenikmatan, kebahagiaan yang berkenaan dengan pasa. Karena dia tidak melihat bahwa pasak kontak pun juga sifatnya muncul dan lenyap. Jadi kemunculannya karena ada mata, ada rupa, ada kesadaran mata,
baru muncul kontak berkenaan dengan mata. Nah, ketika masing-masing dari fenomena ini lenyap, ya pasa juga ikut lenyap. Tapi karena tidak bisa melihat sebagaimana adanya, maka dia akan cenderung untuk merenungkan kebahagiaan, kenikmatan yang diperoleh dari pasa, termasuk tentu yang diperoleh dari caku, dari mata, dari jasmani, ataupun dari kesadaran mata. Dan juga seseorang akan merenungkan, cenderung merenungkan kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan yang bisa diperoleh dari perasaan. Perasaan yang muncul karena kesadaran mata, karena ada kontak yang berhubungan dengan mata. Jadi orang tidak akan mau melihat dari sisi bahayanya, tetapi melihatnya dari sisi kenikmatan yang dia peroleh dari melihat. Nah, ini akan terjadi. Nah, sehingga dampak kelanjutannya adalah dengan dia itu terikat, dia menjadi confused, menjadi bingung, dia selalu berdiam merenungkan kebahagiaan yang muncul dari fenomena-fenomena ini, dan dia tanpa dia ketahui, dia sebenarnya sedang membawa 5 gugusan yang terikat atau yang menjadi subjek kemelekatan itu akan berlanjut di masa mendatang. Artinya ini menjadi satu, yaitu bahan bakar, menjadi satu penyebab penyokong di mana 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan itu akan semakin berkembang di masa mendatang. Artinya akan membawa seseorang untuk terus dilahirkan. Ya, jadi kalau kita bicara pancu padana kanda atau 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan, tidak lain adalah jasmani. Gugusan jasmani yang menjadi subjek kemelekatan. Kemudian gugusan perasaan yang menjadi subjek kemelekatan. Kemudian gugusan persepsi yang menjadi subjek kemelekatan. Gugusan bentukan-bentukan pikiran yang menjadi subjek kemelekatan. Dan gugusan kesadaran yang menjadi subjek kemelekatan, yang kemudian 5 gugusan ini saling menyokong satu sama lain membentuk sebuah kehidupan. Kehidupan sebagai salah satunya manusia. Dan ini akan berlanjut di masa mendatang. Karena apa? Karena seseorang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya. Tidak melihat itu sebagai anicca, dukkha, ataupun anatta. Sehingga seseorang akan semakin terbakar batinnya, akan semakin terikat, akan selalu menjadi bingung, dan hanya melihat, merenungkan dari sisi kenikmatannya. Dan sebagai dampaknya pula bahwa tanha, nafsu keinginan, yang menjadi penyebab seseorang atau makhluk untuk terus mengalami tumimba lahir, yang di situ disertai oleh kesenangan dan nafsu, jadi nandiraga sagata, untuk mencari kesenangan kesana kemari, itu juga akan semakin berkembang. Jadi tanha, nafsu keinginan, jadi bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya, sebagai anicca, dukkha, dan anatta berkenaan dengan pengalaman melihat, maka di situ tanha, nafsu keinginan untuk dilahirkan kembali yang disertai oleh kesenangan dan nafsu untuk menikmati kesenangan kesana kemari akan semakin bertambah. Nah, kita ingat bahwasanya tanha ini tidak lain ada sebab penderitaan. Jadi kalau kembali kepada Dhammacakkappavattana Sutta atau khutbah tentang khutbah pemutaran roda dhamma yang pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha, di sana ketika berbicara 4 kebenaran mulia dan berbicara tentang apa itu sebab penderitaan, Sang Buddha mengatakan, yayang tanha punubhavika nandiraga sagata tatra binandini, bahwa disebabkan oleh tanha, nafsu keinginan, yang membawa seseorang untuk muncul kembali, untuk terlahir kembali, dan disertai oleh nandi dan raga, kesenangan dan nafsu, untuk menikmati, untuk mencari kesenangan, kenikmatan ke sana kemari, dan itu akan bertambah. Jadi nafsu keinginan sebagai
sebab penderitaan akan semakin bertambah. Dan dampaknya apa? Secara jasmani dan juga secara batiniah, seseorang akan terganggu. Jadi gangguan jasmani, gangguan batiniah, yang tidak lain adalah penderitaan jasmani, penderitaan batiniah itu akan semakin bertambah. Kemudian juga, ya katakan, rasa terbakar berkenaan dengan jasmani, rasa terbakar berkenaan dengan batinnya juga akan semakin berkembang. Kemudian demam, demam kotoran batin atau demam keinginan berkenaan dengan jasmani dan juga batinnya juga akan semakin berkembang. Nah, dalam kitab komentar dikatakan yang dimaksud dengan kayika dan cetasika atau jasmaniah dan juga batiniah ini mengacu kepada panca indera yang berkenaan dengan ya indera-indera yang masih sangat berasosiasi dengan jasmani, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani. Sementara yang batinnya adalah indera yang keenam, yaitu mano atau pikiran. Jadi secara panca indera atau secara enam indera, lebih mudahnya, secara enam indera itu akan semakin darata. Darata itu seperti terhimpit sebenarnya, atau semakin terbebani, akan semakin menderita. Kemudian santapa akan semakin terbakar. Kemudian parilah akan menjadi demam. Demam untuk mendapatkan, demam untuk memperoleh apapun kenikmatan yang berkenaan dengan enam indera. Dan dampaknya adalah ia mengalami duka penderitaan secara jasmaniah dan juga secara batiniah. Artinya enam inderanya akan mengalami penderitaan. Nah, itu baru berkenaan dengan caku atau berkenaan dengan mata dan juga turunannya. Nah, tetapi tidak hanya berkenaan dengan mata dan juga katakan fenomena lain yang masih berhubungan dengan mata, ketika seseorang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya berkenaan dengan telinga. Kemudian kalau tidak hanya telinga tapi berkenaan dengan telinga, berkenaan dengan suara, berkenaan dengan kesadaran telinga, berkenaan dengan pasa atau kontak yang muncul dari telinga, berkenaan dengan perasaan, entah itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau yang netral, yang muncul dari kontak berkenaan dengan telinga. Dan kalau orang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya, maka di situ juga seseorang akan terbakar oleh nafsu. Jadi persis sama, seseorang akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan telinga, berkenaan dengan suara, berkenaan dengan kesadaran telinga, berkenaan dengan pasa atau kontak, berkenaan dengan perasaan yang muncul karena kontak berhubungan dengan telinga. Nah, seseorang akan batinnya terbakar oleh nafsu. Dan ketika batin orang tersebut terbakar oleh nafsu, dampaknya juga sama. Dampaknya adalah seseorang menjadi terikat. Dampaknya seseorang menjadi semakin bingung. Dan dampaknya seseorang akan berdiam, merenungkan kenikmatan yang berkenaan dengan telinga. Merenungkan kenikmatan yang berkenaan dengan suara. Merenungkan kenikmatan yang berkenaan dengan kesadaran telinga. Merenungkan kenikmatan yang berkenaan dengan kontak dan juga perasaan. Akan melihat sisi dari kenikmatannya. Dan itu muncul karena ia tidak melihat anicca ketidakkekalannya, tidak melihat duka penderitaan, dan tidak melihat ketanpa dirian berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan mendengar. Nah, sehingga kalau ia tidak melihat demikian, tidak mengetahui demikian, anicca, dukkha, dan anatta berkenaan dengan pengalaman mendengar, yang terjadi adalah juga seseorang akan semakin memperkuat pancu padanakanda atau 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan di masa mendatang. Nah, kemudian tanha, nafsu keinginan yang menjadi sumber seseorang untuk dilahirkan kembali, yang juga disertai oleh kesenangan dan juga nafsu untuk menikmati kesenangan kesana kemari, itu juga semakin berkembang. Dan dampaknya lagi secara jasmaniah,
secara batiniah seseorang akan semakin terhimpit, seseorang akan semakin terbakar, seseorang akan memunculkan demam untuk mencari, semakin mencari dan mencari kesenangan kesana kemari berkenaan dengan mendengar. Dan dampaknya adalah penderitaan fisik, penderitaan batiniah juga akan ia alami. Nah, ini persis sama dengan berkenaan dengan melihat. Dan mendengar pun juga sama. Maka dalam konteks mendengar juga kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ya hanya sekedar memunculkan nafsu atau terbakar oleh nafsu untuk mendapatkan apa yang berkenaan dengan mendengar. Sehingga tidak pernah melihat bahaya dari suara, tidak melihat bahaya dari pengalaman mendengar. Bahayanya apa? Ya, bahayanya adalah karena semua itu sifatnya adalah tidak kekal. Tapi karena tidak tahu bahayanya, maka seseorang akan terus terseret untuk mendapatkan kenikmatan berkenaan dengan mendengar. Terseret oleh telinga, terseret oleh suara, kemudian terseret oleh kesadaran berkenaan dengan mendengar, terseret oleh sentuhan. Dia mulai mencari-cari untuk mendapatkan sentuhan berkenaan dengan mendengar, mungkin karena dia terbiasa mendengar, ya katakan suara-suara yang indah, nyanyian atau lagu, atau puji-pujian misalnya. Nah, kemudian seseorang karena tidak melihat ketidakkekalannya, maka dia mencari dan mencari sentuhan-sentuhan yang berkenaan dengan suara pujian, suara yang merdu, suara lagu, suara-suara yang membuat dia menjadi terlena, menjadi terseret. Dan bisa demikian. Dan ia pun juga akan terseret untuk selalu mencari dan mencari berkenaan dengan perasaan. Perasaan yang muncul karena mendengar. Nah, akan demikian. Nah, oleh sebab itu, dengan tidak melihat, tidak mengetahui dari sisi ketidakkekalannya, dari sisi penderitaannya, dari sisi ketanpadiriannya, maka seseorang akan terseret oleh pengalaman-pengalaman yang berkenaan dengan mendengar. Mungkin awalnya merasa enak atau merasa menggiurkan, tetapi demikian pada akhirnya membawa kepada penderitaan. Karena dengan demikian seseorang akan semakin memunculkan tanha, nafsu keinginan. Nah, dengan tanha muncul, dia akan semakin terhimpit, dia akan semakin terbakar, dan dia akan semakin demam untuk mendapatkan ya hal-hal yang berkenaan dengan mendengar. Dan kita harus ingat pula bahwasanya seperti yang Sang Buddha sampaikan kepada Bante Radapala, bahwasanya yang namanya kesenangan indera itu tidak pernah memberikan kepuasan yang sebenarnya. Jadi dikatakan unuloko ati itu tanhadaso, bahwa manusia itu selalu merasa kurang. Jadi dunia itu selalu merasa kurang. Dengan kata lain, manusia itu selalu merasa kurang. Seberapapun banyaknya kesenangan yang diperoleh berkenaan dengan indera, berkenaan dengan 6 indera, seberapapun kesenangan yang diperoleh, seseorang akan terus merasa kurang. Nah, ini ketika merasa kurang, ya dia menjadi demam untuk mendapatkan, dia menjadi demam untuk mendapatkan lagi dan lagi, tapi merasa kurang. Dan tidak hanya merasa kurang, tetapi hati itu, dia tidak akan pernah terpuaskan. Dengan seberapapun banyaknya kesenangan indera itu diperoleh, dia tidak akan pernah terpuaskan. Jadi seperti yang cerita yang di awal dalam kita mempelajari Mahanidana Sutta, cerita seorang raja bernama Mandata, ya ini adalah cerita mengenai bagaimana manusia itu tidak pernah terpuaskan. Mandata yang merupakan Raja Cakrawati yang sudah mendapatkan kekayaan yang sebegitu besar, punya kekuatan, punya kesaktian, yang mana dia bisa pergi ke alam dewa, punya kekuatan seperti dewa, bahkan Dewa Saka pun juga bisa kalah, kemudian para dewa satu marajika semuanya juga kalah. Tetapi walaupun dia sudah mendapatkan, menguasai alam satu marajika, menguasai separuh dari alam tawatingsa, dia tidak pernah terpuaskan. Walaupun dia sudah hidup selama berkalpa-kalpa tahun, selama asangkea, ya, jadi satu asangkea, wah itu berapa kalpa, tapi dia tidak merasa
terpuaskan dengan apa yang dia miliki. Itulah karakteristik dari kesenangan indera, bahwa tidak pernah memberikan kepuasan. Seseorang akan kemudian semakin terseret oleh demam, demam untuk mendapatkan kesenangan indera. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Tanhagaso. Ia menjadi budak dari nafsu kinanya sendiri. Dan sebagai dampaknya, dia akan semakin menderita. Kaya itu kampi, jatuh itu kampi. Dia akan mengalami penderitaan secara fisik dan juga penderitaan secara batiniah. Nah, ini berkenaan dengan mendengar juga demikian. Berkenaan dengan melihat juga demikian. Dan tidak hanya berkenaan dengan mendengar dan melihat, bahkan berkenaan dengan membau juga sama. Berkenaan dengan merasakan, yaitu merasakan melalui lidah, itu juga sama. Bahkan sekarang orang kalau kita boleh mengatakan, itu sangat terseret oleh yang namanya merasakan sesuatu dengan lidah. Yang tidak lain adalah terseret dengan rasa-rasa makanan. Jadi saya pernah mendengar ada satu pernyataan, ya. Ini tidak berkenaan dengan suta, tetapi bisa menjadi satu satu ya pengingat bagi kita bahwa manusia itu memiliki 3 jenis otak. Yang pertama itu adalah otak kadal, ya. Otak kadal. Jadi bukan otak kadal yang mengadali orang, ya. Nah, otak kadal di sini adalah lizard brain. Jadi otak kadal. Kemudian yang kedua adalah otak mamalia. Yang ketiga adalah otak manusia. Nah, otak kadal itu berhubungan dengan otak untuk apa? Survive, untuk bertahan. Biasanya ini berhubungan dengan salah satunya makanan. Karena makanan itu berkenaan dengan sesuatu yang bisa mempertahankan hidup. Nah, kemudian otak mamalia itu berkenaan dengan emosi. Jadi seperti kemarahan, cinta kasih, kesenangan, emosi. Nah, yang ketiga adalah otak manusia itu berkenaan dengan intelektualitas, berkenaan dengan spiritualitas. Dan ternyata kebanyakan manusia itu hanya pada level otak kadal, lizard brain. Nah, jadi kebanyakan manusia itu hanya berkecimpung pada ya itu otak kadal itu. Hanya bagaimana bisa survive, hanya bagaimana bisa bertahan dengan makanan, dengan minuman. Kemudian level yang kedua yang lebih sedikit adalah orang-orang yang kemudian ya engage berkenaan dengan yaitu perasaan atau berkenaan dengan emosi. Nah, kemudian yang ketiga, yang level paling atas yang sebenarnya paling baik, tapi sedikit yang mau untuk katakan engage terlibat di sana adalah human brain atau otak manusia yang itu berkenaan dengan intelektualitas, berkenaan dengan spiritual. Maka kalau kita perhatikan di seperti di YouTube misalnya, kalau bicara tentang yaitu makanan, jadi ada apa itu mukbang apa itu yang makan barang itu, makbang itu ya makan barang gitu ya, atau orang pada mencicipi makanan di mana-mana sampai ke berbagai negara. Itu yang nonton itu bisa jutaan orang. Urusan makan itu yang nonton bisa jutaan orang. Nah, kemudian yang kedua itu berkenaan dengan emosi. Kalau orang bisa memainkan emosi di YouTube misalnya, itu akan membawa orang itu tertarik juga. Makanya kalau kita bicara politik, ya kan, sekarang politik lagi ngetren gitu kan, maka di sana yang nonton juga banyak. Tapi yang lebih banyak lagi adalah urusan makanan. Nah, yang kedua urusan emosi, ya kayak politik apa itu kan yang nonton juga lebih banyak. Tapi kalau sudah urusan spiritualitas, apalagi urusan dhamma ya, bicara 4 kebenaran mulia, bicara padijak samupada, bicara tentang anicca, dukkha dan anatta, itu sangat sedikit yang menonton. Karena apa? Ini memang sulit untuk dipahami. Nah, karena apa? Kebanyakan kalau kita korelasikan dengan sutta ini, khotbah ini, memang kebanyakan manusia itu adalah terbakar oleh nafsu. Salah satunya adalah terbakar oleh nafsu berkenaan dengan rasa. Ya, dengan rasa. Ya, jadi berkenaan dengan rasa, terbakar oleh nafsu. Nah, sehingga
Kalau sudah terbakar oleh nafsu, ya, yang dicari itu apa? Ya kenikmatannya. Seseorang akan kemudian terikat dengan lidah, dengan rasa, dengan kesadaran tentang lidah, dengan kontak, kemudian mencari-cari makanan yang enak di mana, sampai ke luar negeri dan sebagainya. Kemudian juga kembali melekati berbagai macam kesenangan yang pernah dialami berkenaan dengan merasakan rasa makanan, dan itu akan terjadi. Sehingga pada akhirnya orang itu akan cenderung untuk merenungkan, untuk melihat kenikmatan yang berhubungan dengan pengalaman merasakan menggunakan lidah. Dia akan terikat di sana, akan semakin menjadi terlena, menjadi bingung, dan merenungkan kenikmatannya, dan sebagai dampaknya adalah membawa 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan di masa mendatang, di kelahiran mendatang. Tanha, nafsu keinginan yang disertai oleh kesenangan, oleh nafsu yang membawa pada kelahiran kembali juga akan semakin berkembang. Pada akhirnya, berbagai macam, katakan, penderitaan juga bisa muncul gara-gara hanya pengalaman untuk merasakan menggunakan lidah. Nah, ini tidak hanya berkenaan dengan lidah, tetapi juga berkenaan dengan yang lainnya, yaitu berkenaan dengan bebauan, ya kan, berkenaan dengan sentuhan jasmani, berkenaan dengan pikiran itu sendiri, kemudian turunannya, kesadaran membaui, kesadaran katakan hidung, kesadaran jasmani, kesadaran pikiran, juga kontak karena kesadaran-kesadaran ini, dan juga kemudian perasaan yang muncul karena kontak berdasarkan pada kesadaran-kesadaran ini, itu seseorang akan terseret atau terbakar oleh nafsu di dalam fenomena-fenomena ini. Dan karena terbakar oleh nafsu, yang terjadi akan semakin terikat. Dia akan semakin melekat terhadap pengalaman-pengalaman ini, dia akan semakin menjadi kacau, menjadi bingung, dan dia juga hanya melihat dari sisi kenikmatannya. Dan pada akhirnya, dia sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang membawa kepada bahan bakar untuk dilahirkan kembali di masa mendatang, itu muncul. Nafsu keinginan semakin bertambah, dan secara batiniah, secara jasmaniah, dia akan semakin terhimpit, dia akan semakin terbakar, dan dia akan semakin demam. Demam untuk mendapatkan apapun kenikmatan, kesenangan yang muncul dari pengalaman-pengalaman indera. Dan dampak kelanjutannya tidak lain adalah apa? Dia akan mendapatkan penderitaan. Secara jasmaniah, secara batiniah, dia akan mengalami penderitaan. Nah, ini adalah bagaimana seseorang yang tidak melihat anicca, dukkha, dan anatta itu akan terseret oleh pengalaman-pengalaman indera yang pada akhirnya kotoran batin semakin bertambah, dan pada akhirnya juga ia akan semakin menderita. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya justru seseorang harus mampu melihat, untuk mampu mengetahui sebagaimana adanya apa itu caku. Nah, dia harus melihat sebagaimana adanya apa itu mata. Dia seharusnya mengetahui dan melihat sebagaimana adanya apa itu rupa. Demikian pula dia mengetahui dan melihat sebagaimana adanya apa itu kesadaran mata, apa itu kontak yang muncul karena mata, apa itu perasaan, baik yang menyenangkan, perasaan menyakitkan atau penderitaan, perasaan yang netral yang muncul karena kontak adanya mata, maka dia harus mampu mengetahui dan melihat sebagaimana adanya. Dengan kata lain, orang demikian harus melihat ketidakkekalannya. Jadi melihat ketidakkekalannya. Ketidakkekalan yang ada pada mata. Melihat ketidakkekalan yang ada pada jasmani, atau rupa, atau bentuk. Melihat ketidakkekalan yang ada pada kesadaran mata. Melihat ketidakkekalan yang ada pada kontak dan juga perasaan yang muncul. Harus melihat ketidakkekalannya. Dan tidak hanya melihat ketidakkekalannya,
tidak melihat bahwa mereka, fenomena-fenomena ini sifatnya adalah berubah, tidak bisa dipertahankan, ia pun juga harus melihat sisi penderitaan yang bisa muncul yang disebabkan oleh fenomena-fenomena ini. Dan tentu penderitaan yang muncul karena secara umum manusia itu selalu melekat, bergembira, bersenang di dalam pengalaman-pengalaman berkenaan dengan indrawi. Yang di sini salah satunya adalah pengalaman melihat. Karena melekat, bergembira, bersenang di dalam pengalaman melihat, maka disitulah sudah dipastikan penderitaan itu pasti akan muncul. Kenapa penderitaan muncul? Karena apa yang tidak kekal begitu dilekati, sementara yang fenomena yang dilekati itu mengalami perubahan, pada akhirnya penderitaan itu tidak bisa dihindari. Jadi melekati apa yang tidak kekal, penderitaan pasti akan muncul. Karena sesuatu yang dilekati kemudian berubah atau kemudian hilang, maka penderitaan muncul karena yang dilekati ternyata berubah. Kemudian juga janang pasang yata butang, mengetahui dan melihat sebagaimana adanya, itu juga melihat bahwasanya pengalaman-pengalaman ini yang berkenaan dengan melihat, berkenaan dengan jasmani dan seterusnya, itu sifatnya di sana tidak ditemukan adanya aku, tidak ditemukan adanya diri, tidak ditemukan adanya entitas. Ini harus kembali kepada bahwasanya pengalaman ini dimunculkan karena sebab-sebab yang lain. Ya, jadi di awal saya menyampaikan bahwasanya ini juga Sang Buddha mengurutkan ini untuk membawa kepada pemahaman tentang bagaimana pengalaman ini sebenarnya saling menjadi penyebab. Ketika ada mata dan ada bentuk, maka di sana muncul kesadaran mata. Artinya bahwasanya kesadaran mata ini harus dilihat sebagai yang tidak ditemukan adanya diri, tidak ditemukan adanya entitas. Kenapa? Karena kemunculan dari kesadaran mata ini muncul karena adanya mata, juga muncul karena adanya jasmani. Maka muncul kesadaran mata. Dan juga phasa yang muncul dari kesadaran mata juga harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak kekal, yang tidak ditemukan adanya entitas. Kenapa? Karena phasa muncul karena adanya kesadaran mata. Ketika kesadaran mata itu lenyap, maka phasa juga lenyap. Dan juga perasaan yang muncul karena phasa juga harus dilihat sebagai bukan entitas, bukan aku, bukan diri. Kenapa? Karena perasaan juga sifatnya adalah berubah-ubah. Tidak hanya perasaan berubah, tetapi perubahan perasaan muncul karena phasa, kontak yang menjadi kondisi memunculkan perasaan itu sifatnya berubah, sifatnya adalah tidak kekal. Maka kemudian ketika phasa tidak kekal, berubah sehingga perasaan pun juga tidak kekal. Maka di awal ketika berbicara di dalam Nandaka Wadusutta, di sana Bante Nandaka memberikan sebuah perumpamaan. Ya kan, perumpamaan seperti ketika ada lampu minyak yang kemudian di lampu minyak yang sedang menyala itu ada minyak, ada sumbu, ada nyala lampu, dan juga ada cahaya. Ketika minyaknya itu tidak kekal, jadi kalau kita melihat lampu minyak yang sedang menyala, maka minyaknya itu tidak kekal, akan semakin surut. Nah, jadi ketika lampu minyak itu tidak kekal, kemudian juga sumbunya juga tidak kekal karena terus terbakar, dan nyala api juga tidak kekal karena nyala api juga muncul dari sumbu dan juga minyak. Bagaimana seseorang akan mengatakan bahwa cahaya yang muncul dari nyala api itu kekal? Cahaya yang muncul dari nyala api juga tidak kekal. Kenapa? Itu muncul atas dasar fenomena-fenomena yang lain. Cahaya muncul dari minyak, sumbu, dan juga nyala api atau nyala lampu tersebut. Nah, sehingga karena ketiganya juga tidak kekal, maka cahayanya pun juga tidak akan kekal. Nah, demikian pula bahwa ketika melihat phasa itu tidak kekal,
melihat kesadaran mata tidak kekal, melihat rupa atau bentuk tidak kekal, melihat mata tidak kekal, maka hendaknya seseorang juga melihat bahwasanya perasaan yang muncul dari kontak karena melihat itu pun juga tidak kekal. Nah, apalagi perasaan juga terdiri dari berbagai macam perasaan. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan yang netral. Bagaimana perasaan yang berubah-ubah itu dikatakan sebagai kekal, sebagai entitas. Maka orang yang melihat dan mengetahui sebagaimana adanya adalah ia yang melihat bahwa fenomena-fenomena ini sifatnya adalah anicca, dukkha, dan anatta. Tidak kekal, penderitaan, dan sifatnya adalah tanpa adanya diri, tanpa adanya aku. Dan kalau orang bisa melihat demikian, melihat dan juga mengetahui sebagaimana adanya, maka dia tidak akan memunculkan nafsu. Dia tidak akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan mata. Ia pun juga tidak akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan rupa. Ia juga tidak terbakar oleh nafsu berkenaan dengan kesadaran mata. Ia pun juga tidak akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan kontak. Dan juga ia tidak akan terbakar oleh nafsu berkenaan dengan berbagai macam perasaan. Jadi nafsunya hilang. Nah, ini juga seringkali disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah lain. Beliau mengatakan, kalau seseorang bisa melihat ketidakkekalan dari mata misalnya, sebagai contohnya mata, yang terjadi adalah seseorang akan memunculkan nibbida. Nibbida adalah disenchanted, atau kemuakan, atau ketidaktertarikan terhadap mata itu sendiri. Dan ketika orang tidak memunculkan ketertarikan terhadap mata, maka di sana muncul saraga, muncul sarajati. Nah, sarajati di sini adalah kata kerja dari saraga. Sarajati yang tadi saya sampaikan berulang-ulang, yang diterjemahkan sebagai terbakar oleh nafsu, ini adalah dari kata saraga atau katakan awitaraga. Nah, di sini ketika orang muak punya nibbida terhadap fenomena, terhadap mata misalnya, maka dia pun juga tidak akan memunculkan nafsu. Batinnya menjadi viraga, tanpa nafsu. Nah, tanpa nafsu. Dan ketika batinnya tanpa nafsu, maka batinnya akan tidak gemetar. Aparitasa, batinnya tidak gemetar. Dan karena batinnya tidak gemetar, maka batinnya terbebaskan. Dia mencapai kebebasan. Nah, sehingga di sini orang yang melihat anicca itu akan membawa batin untuk tidak bernafsu. Demikian pula ketika orang melihat dukkha dari fenomena tertentu, fenomena atau pengalaman tertentu, maka seseorang akan tidak bernafsu terhadap fenomena tersebut. Dan ketika seseorang melihat sifat dari ketanpaakuan, ketanpadirian, maka ia pun juga tidak akan bernafsu terhadap pengalaman atau objek demikian. Nah, itulah menjadi nak sarajati atau tidak lagi ada nafsu. Nah, ketika seseorang tidak memiliki nafsu, tidak terbakar oleh nafsu, berkenaan dengan mata, berkenaan dengan rupa, berkenaan dengan kesadaran mata, berkenaan dengan kontak yang muncul karena mata, berkenaan dengan perasaan yang muncul disebabkan karena kontak mata, maka seseorang batinnya tidak akan terikat. Jadi batinnya tidak akan terikat. Dan batinnya juga tidak akan menjadi bingung. Dan ia akan cenderung melihat bahaya. Jadi kalau tadi orang cenderung melihat kenikmatan. Nah, di sini seseorang akan cenderung melihat bahaya. Adi nawanupasino viharato. Ia berdiam merenungkan bahaya. Nah, karena dia tidak terikat, dia tidak menjadi bingung, dan dia selalu melihat bahaya dari mata, bahaya dari jasmani, bahaya dari kesadaran mata, bahaya dari kontak, bahaya dari perasaan, maka dia pun juga tidak membawa pancu padanakanda atau 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan di masa mendatang. Nah, jadi
akan mengantarkan seseorang memutus kelahiran kembali di masa mendatang. Kalau kita bicara pancu padanakanda itu mengacu pada bagaimana 5 gugusan yang masih terdampak oleh kemelekatan itu merupakan kehidupan dari setiap makhluk. Ya, salah satunya adalah makhluk manusia. Nah, ketika kemudian orang melihat sisi bahaya dari pengalaman-pengalaman dari mata dan sebagainya, maka di situ tidak membawa kepada pancu padanakanda untuk kembali muncul di masa mendatang. Ketika dia melakukan demikian, maka tanha nafsu keinginan yang disertai oleh kesenangan dan nafsu yang membawa kepada kelahiran kembali untuk mencari kesenangan ke sana kemari itu juga ditinggalkan. Jadi tanha itu ditinggalkan. Dan karena dia meninggalkan tanha, maka secara fisik, secara jasmaniah, secara batiniah, dia tidak lagi terhimpit. Dia tidak lagi terbebani. Dia tidak lagi trouble. Dan dia juga secara fisik, jasmaniah, ataupun secara batiniah, dia pun juga akan tidak terbakar. Dia tidak memunculkan demam. Dan ia akan merasakan kebahagiaan baik secara jasmaniah maupun secara batiniah. Nah, oleh sebab itu seseorang harus selalu melihat anicca, dukkha, dan anatta. Nah, ketika dikatakan sebagai seseorang terikat, ya terikat, seseorang tidak terikat artinya dia tidak memunculkan nafsu pada pengalaman melihat. Ketika dia tidak menjadi bingung, asamulha, artinya dia melihat sebagaimana adanya. Bagaimana bahwasanya fenomena-fenomena ini ya sebenarnya hanya sifatnya tidak kekal, membawa kepada duka, penderitaan, dan juga sifatnya adalah tanpa aku, tidak ditemukan adanya diri. Dan ketika dikatakan dia berdiam merenungkan bahaya, artinya dia melihat bahaya dari fenomena-fenomena ini dilihat dari sisi ketidakkekalannya. Bahayanya adalah tidak kekal. Jadi apapun yang berkenaan dengan melihat, sebaik apapun itu, seindah apapun itu, semenyenangkan apapun itu, semua itu sifatnya adalah tidak kekal. Dan itu bahayanya. Nah, kalau seseorang bisa melihat bahaya dari pengalaman melihat, maka seseorang tidak akan memunculkan kotoran batin, kesenangan, ataupun nafsu, ataupun ketagihan berkenaan dengan pengalaman melihat. Nah, sehingga itu menjadi satu cara agar seseorang bisa terbebas dari kelahiran mendatang. Dan itu adalah satu cara bagaimana seseorang itu bisa katakan terbebas dari penderitaan. Nah, tentu di sini tidak hanya pada caku ya, tidak hanya pada caku, tetapi juga berkenaan dengan mendengar. Berkenaan dengan mendengar, berkenaan dengan membaui, berkenaan dengan merasakan, berkenaan dengan seseorang katakan berpikir ya, dan juga bersentuhan. Nah, di situ juga harus dilihat secara sama. Lihatlah itu sebagaimana adanya. Ketahuilah itu sebagaimana adanya. Jadi melihat itu sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, dikatakan dalam khotbah ini bahwasanya ketika seseorang melakukan atau katakan tidak terseret atau tidak terlena, tidak terbakar oleh nafsu, berkenaan dengan pengalaman-pengalaman indrawi, sampai turunannya termasuk sampai perasaan, nah orang demikian dikatakan orang yang memiliki pandangan benar. Ya jelas, kalau seseorang mampu melihat setiap pengalaman sebagai anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta, maka dengan jelas bahwa orang demikian adalah orang yang punya pandangan benar. Tapi kalau orang itu melihatnya sebagai nicca kekal, sebagai sukha kebahagiaan, sebagai subha keindahan, dan sebagai atta, sebagai diri yang kekal pada pengalaman-pengalaman demikian, maka itu adalah picatidi atau pandangan yang salah. Tapi kalau orang mampu melihat dengan baik, dengan benar, sifat ketidakkekalan dari setiap pengalaman,
sifat dukkha dan juga anatta dari setiap pengalaman, maka itu dikatakan sebagai orang yang punya pandangan benar. Dan yang menarik lagi adalah orang yang punya pandangan benar. Nah, orang yang punya pandangan benar demikian, orang yang punya cara berpikir, cara pandang demikian, ia pun juga dikatakan sebagai orang yang punya cara berpikir demikian. Jadi orang yang punya cara berpikir demikian, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sebagai anicca, dukkha, dan anatta, itu juga dikatakan sebagai pikiran yang benar. Jadi orang punya pandangan benar, ketika punya pandangannya demikian, maka itu dikatakan sebagai pandangan benar. Ketika orang berpikir demikian, berpikir bahwa segala fenomena yang berkenaan dengan enam indera sebagaimana adanya, sebagai anicca, dukkha, dan anatta, maka ia pun juga dikatakan sebagai orang yang punya pikiran yang benar. Dan orang yang memiliki daya upaya demikian, daya upaya seperti apa? Ya, daya upaya untuk melihat, merenungkan bahaya dari enam indera, bahaya dari mata, dari enam indera, bahaya dari objek enam indera, bahaya dari kesadaran dari enam indera, bahaya dari kontak melalui enam indera, dan bahaya dari perasaan yang muncul karena enam indera. Ketika orang bisa melihat bahayanya, maka orang demikian yang mengupayakan demikian untuk kemudian tidak melekati enam indera tersebut beserta dengan setiap pengalamannya, maka orang demikian artinya orang yang memiliki daya upaya yang benar. Jadi orang memiliki pandangan benar, pikiran benar, daya upaya benar, dan juga orang demikian ketika orang punya perhatian berkenaan dengan enam indera secara benar, ya, jadi punya perhatian, punya mindfulness berkenaan dengan enam indera secara benar, maka orang demikian juga dikatakan orang yang memiliki perhatian yang benar sama sati. Dan bahkan ketika orang kemudian dengan perenungan-perenungan demikian, dengan cara pandang demikian, dengan melihat demikian, yaitu melihat bahwasanya seseorang tidak terbakar oleh nafsu berkenaan dengan setiap pengalaman indera. Nah, dan ketika batinnya tenang karena perenungan demikian, ia dikatakan sebagai orang yang memiliki sama samadhi, orang yang memiliki konsentrasi yang benar. Maka orang yang demikian adalah orang yang memiliki sama didik, memiliki sama sangkapa, memiliki sama wayama, memiliki sama sati, dan memiliki sama samadhi. 5 faktor dari jalan mulia berunsur 8. Nah, tetapi kemudian yang menjadi menarik lagi adalah bahwa 5 hal ini akan dimiliki dengan terlebih dahulu seseorang membersihkan dirinya, atau katakan mensucikan dirinya, atau menjernihkan dirinya berkenaan dengan 3 faktor dari jalan mulia berunsur 8. Yang tidak lain adalah seseorang memiliki perbuatan jasmani yang benar, kemudian ucapan yang benar, dan mata pencaharian yang benar. Artinya adalah seseorang harus terlebih dahulu untuk membersihkan perbuatan jasmaninya, terlebih dahulu untuk membersihkan ucapannya, terlebih dahulu untuk membersihkan cara hidupnya, mata pencahariannya. Dan ini penting. Artinya dalam khotbah ini, Sang Buddha ingin menyampaikan bahwasanya bahwa di antara jalan mulia berunsur 8 ini, nah di sini sila, kemoralan yang terlihat dari perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan juga cara hidup, mata pencaharian, itu harus lebih dahulu untuk dibersihkan. Dibersihkan dalam artian itu harus diperbaiki. Dalam artian seseorang harus mempraktikkan dalam hidupnya untuk tidak membunuh, untuk tidak mencuri, untuk tidak katakan melakukan perzinahan. Ia juga melatih dirinya untuk tidak mengucapkan kata-kata bohong, tidak mengucapkan kata-kata yang memecah belah, tidak mengucapkan kata-kata yang sifatnya tidak bermanfaat, dan juga tidak mengucapkan kata-kata yang sebenarnya itu ada kata-kata kasar. Dan demikian pula dia pun juga harus melihat cara hidupnya. Kira-kira ini baik atau benar.
yang biasanya kalau perbuatan jasmani dan ucapan itu sudah murni, maka secara otomatis mata pencaharian juga murni. Kenapa bisa demikian? Karena mata pencaharian ini selalu berurusan dengan perbuatan jasmani dan juga perbuatan ucapan. Kalau ucapannya sudah benar, perbuatan jasmani sudah benar, maka mata pencaharian juga menjadi benar. Nah, kalau secara kemoralan ini menjadi pondasi yang kuat, maka seseorang akan dengan lebih mudah mengembangkan pandangan benar. Akan seseorang dengan lebih mudah mengembangkan pikiran benar. Lebih mudah lagi mengembangkan daya upaya benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi yang benar. Akan jauh lebih mudah. Nah, dengan demikian, orang yang punya perenungan demikian, yang punya perenungan yang baik, maka dikatakan dia juga mengembangkan Arya Adanggika Magya. Jalan mulia berunsur 8 itu dikembangkan melalui yaitu praktik dari merenungkan 6 indera sebagai katakan anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta. Kemudian yang menjadi menarik lagi adalah ketika seseorang mengembangkan jalan mulia berunsur 8 yang tadi diawali dengan seseorang memiliki ucapan benar, perbuatan jasmani benar, dan juga mata pencaharian benar, yang kemudian dia juga merenungkan yaitu sebagaimana adanya berkenaan dengan setiap pengalaman, yang sehingga seseorang punya pandangan benar, punya pikiran benar, punya daya upaya benar, perhatian, dan juga konsentrasi yang benar. Nah, dikatakan bahwa seseorang ketika sudah mengembangkan jalan mulia berunsur 8 secara benar, maka di sana ternyata berbagai macam faktor-faktor yang dikembangkan berkenaan dengan faktor-faktor yang membawa kepada pencerahan juga ternyata juga berkembang. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kalau seseorang sudah mengembangkan jalan mulia berunsur 8, orang memiliki pandangan benar hingga memiliki konsentrasi yang benar, maka di sana secara otomatis 4 landasan perhatian itu juga mengalami perkembangan. Artinya secara alami itu pun juga berkembang. Apa itu Cataruk Satipadana atau 4 landasan perhatian? Tidak lain adalah yaitu memiliki perhatian berkenaan dengan jasmani, memiliki perhatian berkenaan dengan perasaan, memiliki perhatian berkenaan dengan batin, dan memiliki perhatian berkenaan dengan berbagai macam fenomena. Nah, 4 landasan perhatian ini itu juga sering dijadikan atau didefinisikan sebagai 4 landasan perhatian yang merupakan perhatian yang benar atau samasati. Nah, ini secara logika juga mudah dipahami. Kalau jalan mulia berunsur 8, yang salah satunya adalah samasati, perhatian yang benar, itu berkembang, maka secara otomatis 4 landasan perhatian juga berkembang. Karena 4 landasan perhatian ini merupakan juga berkenaan dengan samasati atau perhatian yang benar. Maka secara otomatis maka pasti akan berkembang. Jadi orang mengembangkan jalan mulia berunsur 8, maka 4 landasan perhatian juga akan berkembang. Tetapi ternyata tidak hanya 4 landasan perhatian itu berkembang. Ternyata Cataruk Samapadana juga mengalami perkembangan. Cataruk Samapadana tidak lain adalah 4 daya upaya yang benar. Ini sangat sinonim bahkan sama dengan samavayama atau salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8. Nah, Cataruk Samapadana atau 4 striving yang benar, 4 usaha yang benar, 4 daya upaya benar, itu tidak lain adalah upaya untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat yang sudah berkembang. Upaya untuk memunculkan hal-hal yang bermanfaat yang belum muncul untuk muncul. Upaya untuk melenyapkan
hal-hal yang tidak bermanfaat yang sudah muncul untuk dilenyapkan. Upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang belum muncul supaya tentu tidak muncul. Nah, 4 daya upaya benar ini yang sebenarnya sama dengan sama wayama atau daya upaya yang benar ini akan berkembang ketika jalan Mulia Prinsip 8 itu berkembang. Ya jelas, secara logika itu sangat bisa dipahami. Karena salah satu faktor dari jalan Mulia Prinsip 8 tidak lain adalah sama upayama atau daya upaya benar, yang mana itu tidak berbeda dari Cattaro Samapadana. 4 juga 4 usaha yang benar. Nah, itu akan berkembang. Tapi ternyata tidak hanya 4 samapadana yang berkembang atau mengalami katakan perkembangan, juga Cattaro Iddhipada atau 4 Iddhipada. Nah, Iddhipada itu adalah jalan kesuksesan. Iddhi itu adalah kesuksesan, pada itu jalan. 4 jalan menuju kesuksesan. Itu juga mengalami perkembangan. Tapi Cattaro Iddhipada di sini sebenarnya mengacu kepada 4 jenis samadhi. Jadi 4 jenis samadhi itu akan mengalami perkembangan. Jadi apa saja? Yaitu yang pertama adalah ada namanya Canda Samadhi. Ya, Canda Samadhi Padana Sangkara. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua adalah Citta Samadhi Padana Sangkara. Yang ketiga adalah Vimangsa Samadhi Padana Sangkara. Kemudian ada lagi selain ada canda, ada vimangsa, ada cita. Jadi ketika seseorang memperhatikan jalan mulia berunsur 8, tidak hanya 4 landasan perhatian yang berkembang, juga tidak hanya 4 usaha yang benar atau daya upaya benar yang berkembang, tapi juga ada 4 iddhipada atau 4 jalan yang membawa kepada kesuksesan. Itu juga berkembang. Ini mengacu kepada yaitu samadhi atau konsentrasi. Maka ada 4 jenis konsentrasi. Yang pertama itu ada canda samadhi padana sangkara. Jadi canda samadhi padana sangkara adalah ya ada semacam konsentrasi yang itu diawali dengan canda, diawali dengan desire, dengan semacam kegairahan. Mengawali samadhi, katakan memunculkan ketenangan batin dengan kegairahan. Padana sangkara ini sebenarnya mengacu pada padana, mengacu pada usaha. Jadi bentukan-bentukan yang berkenaan dengan daya upaya benar, yang kemudian memunculkan samadhi. Tetapi samadhi di sini, ketenangan batin di sini itu diawali dengan desire, diawali dengan yaitu kegairahan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ada viriya samadhi padana sangkara. Jadi ada samadhi atau konsentrasi yang diawali terlebih dahulu dengan viriya atau dengan semangat. Nah, dengan semangat kemudian memunculkan yaitu samadhi. Tetapi di situ juga ada padana sangkara atau bentukan-bentukan berkenaan dengan upaya-upaya yang benar. Kemudian yang ketiga itu adalah citta samadhi padana sangkara. Nah, bagaimana seseorang memunculkan samadhi, memunculkan katakan ketenangan batin, itu dengan memperhatikan cita, memunculkan semacam pikiran, mengawalinya dengan pikiran, berpikir untuk memunculkan samadhi atau ketenangan, yang itu juga tetap ada padana sangkara. Karena padana atau katakan daya upaya yang benar ini tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Ya, seperti sama wayama, daya upaya benar itu akan terus ada ketika seseorang ingin mencapai ketenangan. Maka padana sangkara tidak bisa dihindari. Nah, kemudian yang keempat ada namanya vimangsa. Vimangsa samadhi padana sangkara. Ada ketenangan batin atau konsentrasi yang diawali dengan vimangsa, penyelidikan. Orang membawa kepada penyelidikan tentang mungkin, oh ini adalah pancanivarana, nah ini pancanivarana adalah rintangan-rintangan batin yang membawa kepada batin berpencar, membawa kepada tidak munculnya samadhi misalnya, demikian. Ada penyelidikan. Nah, dengan
mengawali dengan penyelidikan, itu seseorang akan mendapatkan ketenangan batin. Nah, ada 4 jenis iddhipada, yaitu jalan yang membawa kepada kesuksesan yang berkenaan dengan samadhi. Nah, tentu kalau kita bicara tentang samadhi, ya jelas kalau orang mengembangkan jalan mulia Bonsu 8, yang salah satunya di sana ada samadhi, yang salah satunya di sana ada ketenangan batin, ada konsentrasi, maka jelas Cattaro Iddhipada yang di sana sebenarnya mengacu pada samadhi itu akan berkembang. Jadi Cattaro Satipadana adalah sama sati, Cattaro Samapadana adalah sama wayama, Cattaro Iddhipada itu bisa mengacu pada samadhi. Itu jelas akan berkembang. Kemudian juga tidak hanya iddhipada yang berkembang, bahkan dikatakan bahwa panca indria juga mengalami perkembangan. Panca indria di sini tidak lain mengacu kepada 5 indria, 5 kemampuan. Tapi 5 kemampuan di sini bukan kemampuan berkenaan dengan melihat, dengan mendengar, tetapi berkenaan dengan yang pertama ada keyakinan. Keyakinan berkembang, sadindria, indria berkenaan dengan indria, keyakinan berkembang. Kemudian wiryandria, jadi indria berkenaan dengan semangat juga berkembang. Kemudian juga ada satindria, indria berkenaan dengan perhatian berkembang. Mindfulness berkembang. Kemudian indria berkenaan dengan samadhi, samadindria. Indria berkenaan dengan konsentrasi juga berkembang. Kemudian indria berkenaan dengan panyindria, kebijaksanaan juga berkembang. Pancindria, 5 indria yang di situ ada keyakinan, di situ ada semangat, di situ ada perhatian, di situ ada konsentrasi, di situ ada pula kebijaksanaan, itu berkembang. Ya jelas, kalau kita melihat dari isi pancindria, terutama 4 yang terakhir itu masuk ke dalam Arya Atangika Magga. Jadi semangat adalah sama wayama. Kemudian sati adalah sama sati. Kemudian samadhi adalah sama samadhi. Sedangkan panya kebijaksanaan tidak lain adalah pandangan yang benar. Masuk di situ, sehingga jelas pancindria itu berkembang. Kenapa sadar di situ? Orang yang kemudian mempraktikkan ajaran Buddha dengan benar, kemudian mengalami manfaat-manfaat yang ada, batinnya itu berkembang, bagaimana tidak? Keyakinan itu tidak berkembang. Keyakinan juga pasti akan mengalami perkembangan, akan semakin kokoh. Keyakinannya akan semakin kokoh. Nah, sehingga pancindria itu akan berkembang. Dan tidak hanya indria, 5 indria ini berkembang, bahkan 5 kekuatan juga berkembang. Artinya apa? Ini pancabala atau 5 kekuatan itu tidak lain adalah kekuatan yang muncul dari pengembangan dari 5 indria. Sada, kekuatan keyakinan itu akan di sana akan berkembang. Kekuatan semangat, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, dan juga kekuatan kebijaksanaan itu akan berkembang di sana. Dan tidak hanya 5 kekuatan ini akan berkembang, 7 faktor pencerahan itu juga akan berkembang. Nah, 7 faktor pencerahan juga akan berkembang, yaitu sati sebagai faktor pencerahan itu akan berkembang. Dhamma Vicaya, penyelidikan terhadap Dhamma sebagai faktor pencerahan yang kedua itu juga akan berkembang. Kemudian semangat sebagai faktor pencerahan juga berkembang. Kegihuran, kemudian ketenangan batin, konsentrasi, dan juga keseimbangan batin, UPK, keseimbangan yang merupakan faktor pencerahan yang mengantar seseorang untuk tercerahkan, itu juga akan berkembang. 7 faktor pencerahan akan berkembang. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan perenungan yang baik berkenaan dengan 6 indera, melihat anicca, dukkha, dan anatta, ternyata orang demikian sesungguhnya sedang mengembangkan 37 faktor pencerahan. Jadi sata tingsa, bodhi pakya dhamma, 37 faktor yang membawa kepada pencerahan. Jadi tadi
jalan mulia unsur 8 sampai kepada 7 faktor pencerahan, kalau dihitung semuanya itu mengacu pada 37 faktor pencerahan. 37 faktor pencerahan ini ternyata berkembang seiring sejalan ketika seseorang merenungkan dengan baik, melihat dan mengetahui sebagaimana adanya faktor-faktor atau fenomena-fenomena yang berkenaan dengan 6 indera. Melihat mereka sebagaimana adanya membawa seseorang untuk bisa mengembangkan 37 faktor pencerahan. Ya, saya kira untuk sementara sebelum kita lanjutkan sampai di sini terlebih dahulu.